Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang deskripsi utang usaha yang beranggotakan Indah Aprilia Ningsih, Alivia Ekastiani, Nabila Fajril Hakim, Rana Fajriana, Anissa Windy Widiawati, Cindy Syafira, dan Faizal Amir. Deskripsi utang usaha. Utang usaha termasuk sebagai unsur utang lancar. Utang lancar meliputi semua kewajiban yang akan dilunasi dalam periode jangka pendek atau dalam kurun waktu 1 tahun atau bahkan kurang dari tanggal neraca atau dalam siklus kegiatan normal perusahaan dengan cara mengurangi aktiva yang dikelompokkan dalam aktiva lancar atau dengan cara menimbulkan utang lancar yang lain. Utang lancar digolongkan menjadi 6 kelompok. Yang pertama, utang usaha yang timbul dari transaksi pembelian bahan baku dan bahan penolong, suku cadang, dan bahan habis pakai pabrik. Utang usaha dapat digolongkan lebih lanjut menjadi 2 golongan. Yang pertama, utang usaha yang disertai dengan surat berharga sebagai bukti tertulis tentang kesanggupan untuk membayar kewajiban. Yang kedua, ada utang usaha yang disertai dengan surat berharga sebagai bukti tertulis tentang kesanggupan untuk membayar kewajiban. Yang kedua, ada utang jaminan masuk pelanggan. Yang ketiga, ada utang yang timbul dari berlalunya waktu. Dan yang keempat, utang yang timbul kepada pihak ketiga karena perusahaan ditunjuk sebagai pemungut pajak atau iuran yang lain seperti PPN dan utang pajak penghasilan karyawan dalam PPh pasal 25, serta utang dana pensiun dan utang asuransi karyawan. Akrual yang timbul dari kegiatan usaha perusahaan meskipun A. Jumlah utang tersebut harus taksiran seperti utang bonus. B. Krediturnya tidak diketahui seperti utang biaya reparasi untuk produk perusahaan yang dijual dengan garansi. C. Utang yang jumlahnya harus diukur dari transaksi sekarang, misalnya utang sewa, pendapatan yang diterima di muka. Utang jumlahnya dihitung dari besarnya depresi sumber alam. Utang lain yang diperkirakan akan dilunasi dalam jangka waktu pendek seperti utang bank atau kredit modal kerja, misalnya utang jangka panjang yang segera jatuh tempo, utang pajak penghasilan, utang dividen. Perbedaan karakteristik utang lancar dengan karakteristik aktiva lancar. 1. Dalam penyajian aktiva lancar, klien bercenderung umum untuk menyajikan aktiva tersebut lebih tinggi dari jumlah yang senyatanya. Yang kedua, dalam penyajian aktiva lancar, klien menghadapi masalah penilaian unsur-unsur aktiva lancar bertanggal neraca. Perbedaan pengujian substantif terhadap utang lancar dengan pengujian substantif terhadap aktiva lancar. Pengujian substantif terhadap utang lancar ditunjukkan untuk menemukan adanya penyajian utang lancar yang lebih rendah dari jumlah yang seharusnya atau understatement utang lancar. Sedangkan pengujian substantif terhadap aktiva lancar ditunjukkan untuk menemukan adanya penyajian aktiva lancar yang lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya atau overstatement aktiva lancar. Dalam pengujian substantif terhadap aktiva lancar, auditor menghadapi masalah penentuan kewajaran nilai aktiva lancar atau nilai bersih yang dapat direalisasi yang dicantumkan dalam neraca. Prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian utang lancar. Setiap jenis utang lancar harus disajikan secara terpisah jika jumlahnya material. Utang kepada perusahaan afiliasi, pemegang saham, dan karyawan perusahaan harus dipisahkan dari utang kepada pihak ketiga yang independen. Aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang lancar harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Aktiva dan utang tidak boleh digabungkan penyajiannya dalam jumlah neto. Utang bersyarat harus dijelaskan dalam neraca. Tujuan pengujian substantif terhadap utang usaha. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha,
membuktikan keberadaan utang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang usaha yang dicantumkan dengan neraca, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam neraca catatan akuntansi dan kelengkapan saldo utang usaha yang disajikan di neraca, membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca. Untuk mencapai tujuan tersebut, dirancang pengujian substantif yang digolongkan ke dalam 5 kelompok, yaitu 1. Prosedur audit awal, 2. Prosedur analik, 3. Pengujian terhadap transaksi rinci, 4. Pengujian terhadap saldo akun rinci, dan yang kelima verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Kelima kelompok pengujian substantif tersebut ditunjukkan untuk memverifikasi 5 esensi manajemen yang terkandung dalam akun utang usaha, yaitu yang pertama, keberadaan dan keterjadian, yang kedua, kelengkapan, ketiga, penilaian, keempat, kewajiban, dan yang terakhir, penyajian dan pengungkapan. Program pengujian substantif terhadap utang usaha. 1. Prosedur audit awal. 2. Prosedur analik. 3. Pengujian terhadap transaksi rinci. 4. Pengujian terhadap saldo akun rinci. 5. Verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya ada gambar 1 merupakan gambar mengenai proses audit. Kemudian ada gambar 2 tentang lanjutan proses audit yang ada di slide sebelumnya. Selanjutnya ada gambar 3 tentang program pengujian substantif terhadap utang usaha, lanjutan dari slide sebelumnya dari gambar 1 sampai gambar 2. Prosedur audit awal. 1. Usut saldo utang usaha yang tercantum di neraca ke saldo akun utang usaha yang bersangkutan di dalam buku besar. 2. Hitung kembali saldo akun utang usaha di buku besar. 3. Usut saldo awal akun utang usaha ke kertas kerja tahun yang lalu. 4. Lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aktiva tetap dan akumulasi depresiasinya. 5. Usut posting pendebitan dan pengkreditan akun utang usaha ke jurnal yang bersangkutan. 6. Lakukan rekonsiliasi buku pembantu utang usaha dengan akun kontrol utang usaha di buku besar. Prosedur analik. Pada tahap awal pengujian substansif terhadap utang usaha, pengujian analik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih insentif. Untuk itu, auditor melakukan perhitungan berbagai rasio berikut ini. Tingkat perputaran usaha, formula pembelian plus rata utang usaha, rasio utang usaha dengan utang lancar, rasio utang usaha dengan utang lancar, formula saldo utang usaha plus utang lancar. Pembandingan rasio oleh auditor. Auditor melakukan pembandingan rasio, misalnya rasio tahun lalu, rata rasio industri atau rasio yang dianggarkan. Pembandingan ini untuk mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak, atau salah saji. Pengujian terhadap transaksi rinci. Periksa sampel transaksi yang tercatat dalam akun utang usaha ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Periksa pengkreditan akun utang usaha ke dokumen pendukung, bukti kas keluar atau voucher, laporan penerimaan barang, dan surat order pembelian. Periksa pendebitan akun utang usaha ke dokumen pendukung, bukti kas keluar, memo debit untuk retur pembelian. Lakukan verifikasi bisa batas transaksi pembelian dan retur pembelian. Periksa dokumen yang mendukung timbulnya utang usaha dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Periksa dokumen yang mendukung berkurangnya utang usaha dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Lakukan verifikasi bisa batas transaksi pengeluaran kas. Periksa adanya utang usaha yang tidak dicatat.
Pengujian terhadap saldo akun rinci bertujuan untuk melakukan verifikasi terhadap keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, kewajiban, penyajian, dan pengungkapan. Lakukan konfirmasi utang usaha. Verifikasi penyajian dan pengungkapan. 1. Periksa klasifikasi utang usaha di neraca. 2. Periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang non-usaha. 3. Periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang usaha. 4. Mintalah informasi dan klien untuk menemukan komitmen yang belum diungkapkan dan utang bersyarat, dan periksa penjelasan yang bersangkutan dengan utang tersebut. 5. Pelajari notulen rapat direksi sampai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan lapangan. 6. Mintalah informasi dari pengacara klien mengenai perkara pengadilan yang melibatkan klien. 7. Kirimkan konfirmasi ke bank. 8. Pelajari arsip korespondensi klien dengan lembaga keuangan. Berikut dari presentasi kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.